ada beberapa makam yang dikeramatkan. Banyak kejadian di mana anak-anak tidak boleh keluar malam. Pokoknya bocah iki kudu melu aku. Sumala, mboten enten pikir jenenge Sumala. Kowe lan aku ketorasa. Kowe lan aku dadi sajiwa. Niku lagu nopo, Mbah? Hai guys, berjumpa lagi di Ayo Channel. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang cerita horor. Tentunya sudah lama sekali kita tidak membahas tentang cerita horor. Kali ini kita hadirkan cerita horor yang sedang hangat di Indonesia. Berangkat dari kisah nyata yang sedang tayang di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Bersama kita telah ada rekan-rekan kita dari Ayo Channel. Ada Bang Suhaimi dan Bang Nevin yang akan sharing tentang kisah Sumala ini. Sumala adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di Kabupaten Semarang sekitar awal tahun 1940-an. Mungkin dari kedua rekan kita ini sudah membaca literasi tentang cerita Sumala ini. Coba kita dengarkan dengan seksama. Bisa dari Bang Nevin. Oke, terima kasih Bung Diki. Berdasarkan sumber yang saya baca, kisah Sumala ini mungkin berada di tahun 1940-an. 1940-an di salah satu desa. Kalau dari yang saya baca, desanya itu mungkin banyak bukit sama pegunungan. Dia lebih kayak hutan-hutan, kayak kampung-kampung. Dan yang kedua, kisah Sumala ini dia terciptanya sosok Sumala ini mungkin ada sedikit campur tangan hal mistis. Mungkin Mas Ami bisa menceritakan. Jadi menurut kisah yang saya baca, Sumala ini itu memang berasal dari daerah Semarang. Itu asal mulanya itu dari pasangan suami istri yang kaya raya di desa daerah Semarang itu, yang rumahnya mewah, yang punya lahan banyak, punya tanah banyak, tapi satu yang mereka tidak punya, yaitu anak. Jadi bertahun-tahun mereka menikah sampai dengan bertahun-tahun mereka belum punya anak. Jadi sampai suatu ketika istri dari suaminya ini, karena tidak tahan dengan mungkin omongan dari sekitar, dari tekanan suaminya, jadi dia berobat ke dukun sakti lah di daerah Semarang itu. Dan ternyata di dukun sakti itu diarahkan bisa untuk mempunyai anak, tapi kita harus bersekutu dengan setan, Melakukan sebuah ritual dengan sebuah setan. Ada syarat-syaratnya. Jadi mungkin diinformasikan oleh dukun di sana, mereka itu pasti bakal punya anak kembar. Sudah diinformasikan lebih dahulu, tapi ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya gitu kan. Satu, mereka memang punya anak kembar. Satu itu berwujud manusia, satunya lagi itu berwujud seperti bukan manusia. Iblis. Bukan juga iblis, mungkin buruk rupa seperti itu. Bukan iblis juga, tapi buruk rupa kan, mungkin bukan standarnya manusia lah gitu kan. Jadi udah berobat ke sana, diinformasikan seperti itulah, hamillah si ibunya ini. Berarti si istrinya ini. Istrinya itu berobat ke dukun itu tanpa sepengetahuan suaminya. Jadi suami itu nggak tahu kalau istrinya itu berobat ke dukun itu. Bersekutu dengan dukun. Iya, bersekutu dengan dukun, dan juga dari arahan dukun itu mereka bersekutu dengan setan. Gitu. Jadi setelah singkat cerita hamillah si ibunya ini, pasti suami senang.
Suami senang dengan kehamilan istrinya ini, mungkin berita udah nyebar-nyebar kemana-mana, dibalas saja lahiran. Begitu lahiran, oh ya saya singkat ada sedikit kelupaan. Syarat dari kedukun itu apabila anaknya lahir kembar itu harus dirawat sampai dengan 10 tahun. Dirawat sampai dengan 10 tahun, syaratnya itu ya, seperti manusia biasa dirawatnya, nggak boleh diapa-apain, dirawat dengan sewajar-wajar seperti manusia biasa sampai dengan umur 10 tahun. Syaratnya biar keluarga itu bahagia. Nah, singkat cerita tadi, begitu anaknya lahir, ternyata si suaminya ini terkejut, kaget melihat, memang pertama kan senang tuh, tapi pas lahiran satu anaknya ini berwujud yang tidak serupa dengan manusia, buruk rupa segala macam. Kalau yang saya baca itu ada kepala sama ari-ari atau organ dalam lah gitu, nggak ada wujud manusianya. Yang satu lagi lahir dengan dengan bayi normal, ukuran normal manusia, tapi tidak ada nyawa begitu lahir. Tidak ada tangis, tidak tangisan, pokoknya tidak bernyawa, hanya diam aja gitu. Nah jadi karena terkejutlah si suaminya ini, kaget dengan suaminya ini, jadi anak yang buruk rupa ini karena tidak terima dibunuhlah oleh si bapaknya ini. Secara tidak langsung itu sudah menyalahi aturan. Ya, secara tidak langsung kan dari si dukun udah buat perjanjian kalau seandainya anaknya lahir itu harus dirawat dengan normal sampai dengan 10 tahun. Tapi begitu karena suami yang tidak tahu dengan aturan, hanya istri aja yang tahu, jadi begitu anak lahirnya itu tidak normal, jadi mungkin dia tidak suka, jadi dibunuhlah si anak yang buruk rupa ini. Nah begitu anaknya ini yang buruk rupa ini katakanlah meninggal, mati, nangislah si saudara kembarnya ini. Hiduplah ternyata saudara kembarnya ini. Oh, tiba-tiba ada respon dari bayi ini. Begitu saudara kembarnya ini meninggal, mati, barulah nyawa si saudara kembar ini yang normal dari yang tidak ada nyawa tadi, yang tidak ada tangis tadi, baru berespon, baru nangis gitu. Saya bukan. Yang saya tangkep berarti itu dia udah ada perjanjian sama dari makhluk gaib lah ya. Terus juga mungkin yang saya baca tadi kan nggak boleh dibunuh, kan? Seharusnya nggak boleh dibunuh. Perjanjiannya yang saya baca, setelah umur beberapa tahun, 10 tahun itu bakal dijemput ya katanya, bakal dijemput. Jadi dia kan ada dua saudara kembar. Yang satu yang memang benar-benar normal ya, yang satunya mungkin hanya dititipkan, buruk rupa lah, mungkin hanya dititipkan atau gimana. Setelah dia berumur mungkin 10 tahun bakal dijemput katanya, tapi kita nggak tahu itu. Yang saya nggak tahu dari dijemput itu saya nggak dengan perjanjian makhluk gaib tadi, mungkin yang dijemput, yang ngejemputnya itu siapa, bagaimana cara ngejemputnya kita nggak tahu, karena kan di ceritanya, di kisahnya itu kan si bayinya itu sudah meninggal, sudah dibunuh duluan. Dibunuh sama ayahnya itu. Tapi yang saya sayangkan satu, kenapa bisa kayak gitu? Iya, harus bersekutu. Mungkin kalau dari yang saya baca juga ya Bang ya, mereka itu kan orang terpandang lah dibilang ya Bang ya, orang kaya, orang terpandang, mungkin mereka merasa tidak memiliki anak itu sebuah aib, satu kekurangan kan, jadi mereka melakukan si istri itu tidak tahan tekanan dari sekitar gitu. Melakukan persekutuan dengan setan agar mendapatkan keturunan kan, tapi dengan cara yang salah kan. Itulah. Jadi kalau yang saya baca juga, jadi untuk tumbuh kembang sang anak yang bernama, jadi nama anak dua itu singkat cerita ada dua sudah lahir dua itu, yang Sumala, satu diberi nama Sumala dan yang satu Kumala. Nah yang normal ini Kumala, yang dibunuh itu Sumala. Yang normal ini Kumala, tapi normalnya kalau saya baca tuh normal memang nggak normal. Iya, maksudnya juga dia normal, mungkin secara fisiknya dia normal, tapi secara tingkah lakunya dia sudah berbeda. Memang dari kecil sudah berbeda kayak gitu. Kalau dari yang saya baca,
itu orangnya autis kayak autis gitu. Mungkin Benar-benar. kekurangan. Kayak ini ada- gangguan mental lah. Ada dunia dunia lain. Kalau saya baca kalau dari yang saya baca jalannya juga agak sedikit cacat gitu. Oh. Nah, jadi singkat cerita kan oke lah, lahirlah si Kumala sama Sumala ini kan. Sumala itu mati udah dikubur, Kumala ini tumbuh bersama kedua orang tuanya. Nah, kan kayaknya si bapaknya ini nyalahin si si emaknya itu, Oh, ibunya si ini. ibunya Karena tidak menganggap bisa merawat dengan baik anaknya ketika di dalam mengandung itu kandungan. tidak merawat kandungannya dengan baik. mungkin karena ya ibunya juga, maaf kita potong, mungkin takut kalau mau jujur atau gimana, Iya. bisa jadi. Tapi setelah itu dari peristiwa yang tadi Sumalanya dibunuh itu ada teror nggak yang Belum ada sih. belum Jadi ada? gini Belum Bang, ada, belum ada. kalau berdasarkan yang saya baca juga, singkat cerita Kumala itu kan tumbuh sebagai si Kumala ini kan anak yang masih hidup tadi kan. Ya. Dia ini dirawat oleh kedua orang tuanya itu, tapi dikarenakan ya keterbelakangan Jadi mental ada dia tadi, operasi, ya. jadi orang tuanya itu juga nggak terlalu yang gimana. Nggak Jadi diperhatiin. mungkin harapan orang tuanya itu melahirkan anak yang sempurna mungkin kan. Nah, jadi sering dimarahin juga yang si Kumalanya ini ya, seperti anak-anak pada umumnya kalau dimarahin dia hanya diam kan. Jadi Itu dimarahin arahnya ya diam. Kumala itu dipukulin juga nggak dibolehin sama kedua orang tuanya Main itu di untuk luar. bergaul dengan orang-orang sekitar. Iya. Mungkin karena merasa Takut takut dibilang anaknya kurang atau segala macam kan. dibully. Mungkin orang tua tadi lebih mementingkan martabat keluarganya kan. Jadi singkat cerita ketika sudah umur hampir memasuki 8 tahun, 8 sampai 10 tahun si Kumala itu tuh sudah mulai kelihatan aneh, Anehnya dalam Oke. dalam arti kata kan dia ini dirawat sama pengasuhnya terus Bang. Jadi ada ketika suatu kejadian pengasuhnya ini melihat tingkah laku Kumala itu yang sudah di luar nalar. Nah, Kumala itu memakan seekor anak ayam seperti halnya seekor binatang yang memangsa buruannya, Bang. Nah, dari situ mulai bertanya-tanya yang pengasuhnya ini kan. Tapi secara tidak langsung juga ibu si Kumala ini juga menyadari bahwa ada yang berbeda dari anaknya ini, karena ya ibunya kan pasti tahu lah dia yang melakukan ritual segala macam, dia yang meminta anak itu kan. Jadi kalau yang saya baca juga dari literasi dari sumber-sumber yang saya ketahui, kalau pagi si Kumala ini kayak orang normal, kayak manusia normal seperti biasa, tapi begitu malam itu baru ada kayak dua kepribadian. Kalau yang kayak gitu saya tangkap, apakah ada campur tangan dari Sumala? Nah, itu nanti ada di kisahnya nanti. Nanti kita jelasin per kisahnya nanti kan. Jadi kan begitu malam ternyata kayak ada kepribadian beda tadi yang si Kumala makan Kumala makan anak ayam itu gitu kan. Terus juga pernah suatu ketika kan karena Kumala ini kan kalau dimarahin kan orangnya diam, nggak pernah melawan segala macam, nurutlah sama orang tua. udah beda. Namanya kan gangguan mental kan. Pernah suatu malam itu dimarahin sama orang tuanya, si bapaknya marahin dia karena mungkin kalau nggak salah dia tuh kabur dari rumah terus main sama mungkin sekitar, kan nggak boleh nih dia main di luar kan. Begitu balik ke rumah dia kena marah sama orang tuanya, dipukullah si Kumalanya ini malam-malam. Tapi anehnya itu si Kumali melawan sama orang tuanya, Nggak kayak biasanya. nggak kayak biasanya. Kalau dari yang saya baca itu Kumali hampir membunuh orang tuanya. Itu di umur berapa? Di 8 tahun. 8 tahun. Begitu 8 tahun membuat begitu tadi begitu umur 8 tahun. Jadi kan itu tadi mulai menunjukkan sifat-sifat keanehan. Jadi 8 tahun dia udah mau Iya. bunuh orang tua. Membunuh orang tuanya. Gitu. Singkat cerita kan mungkin ibunya tahu kalau dari saya yang baca memang kalau selama ini kenapa orangnya berbeda, ternyata selama ini tuh kalau malam-malam itu dia itu ditemani sama Sumala, Kembarannya itu waktu lahir itu. iya. Jadi mungkin Sumala ini memang mati tapi arwahnya masih ada. Jadi arwah Sumala kita yang si Sumalanya itu dia tuh orangnya
tubuhnya nggak ada tapi arwahnya kan masih ada. Jadi pernah suatu ketika kan kalau dia tuh pernah dibully, si Sumali datang nemuin Kumala. Dia kalau nggak saya dari yang saya baca, dia ini ngomong sama Kumala, pokoknya tuh tenang aja, nggak pokoknya aman-aman aja, nggak usah khawatir, ada si Sumala tuh di sini. Makanya kalau malam-malam itu kayak beda, ternyata selama ini kalau malam-malam si Kumala itu dimasukin tubuhnya itu. Berarti kalau sudah siang tadi dia normal, kalau udah malam berarti kalau malam tubuhnya itu dikuasain sama kembarannya. Ya, kayak dimasukin arwah sama si Kumala. Sumala. Makanya kalau malam-malam itu dia kayak punya dua kepribadian, sampai melawan orang tuanya, sampai pernah makan ayamnya itu. Nah, gitu. Jadi kan pernah si Kumala ini kan pernah main keluar. Jadi pernah main keluar, terus dibulilah sama teman-temannya kan, karena dia kan punya kelainan mental segala macam, dibulilah sama teman-temannya, sakit hatilah si Kumalanya ini. Nah begitu malam-malam kan dia kan dimasukin sama Sumala, udah beda orang. Nah ternyata pas malam-malam ini si Sumala ini membalaskan dendam si Kumala. Jadi temennya yang membulinya itu dicarinya, terus wujud Kumala. Iya, Jadi dalam wujud Kumala. Sumala masuk ke Kumala. Iya. Bisa dibilang kalau kata kita sekarang ini kerasukan lah. Kerasukan sama Sumala. Gitu kan. Jadi kan begitu singkat cerita tadi beliau dibully sama temannya, terus si Kumala ini kerasukan Sumala, dia mau membalaskan dendam saudaranya yang kena bully. Jadi dicarilah malam-malam, begitu dicari ternyata udah dibunuh sama Kumala tanpa sepengetahuan orang-orang desa. Jadi orang-orang tuh desa tuh heboh pada waktu itu, nggak tahu siapa yang bunuh, tiba-tiba ada mayat aja. Tapi itu banyak korbannya banyak, tapi yang kan hanya satu-satu dulu nih. Jadi desa tuh gempar lah pada saat itu kan, karena ada kematian si anak-anak kecil gitu kan. Jadi setiap anak-anak yang membuli si Kumala ini itu malam-malamnya tuh si Sumala balas dendam lewat Kumala itu, kerasukan itu. Tapi itu sebatas yang ngebully aja atau seluruh anak-anak kecil itu? Enggak, kalau saya baca itu yang membulinya aja. Kayaknya itu kalau misalkan anak-anak yang enggak ada masalah sama dia enggak diganggu. Tapi kan kalau saya baca itu seluruh rata-rata teman-temannya hampir seluruh itu membuli, karena dia mungkin ada kelainan itu kan, jadi ya dibully segala macam bahasanya sekarang itu. Jadi sakit hatilah si Kumala ini. Kumalanya juga mungkin. Ya. Sampai suatu ketika kan orang tuanya si bapaknya ini sadar kayaknya si anaknya ini ada kelainan, jadi berobatlah ke dukun. Kembali lagi ke dukun itu, berarti ke dukun yang sama. Kayak sih dukun yang berbeda. Berarti selama ini orang tua dari Kumala, orang tua laki-lakinya dari Kumala ini tidak mengetahui bahwa sang istri itu melakukan ritual untuk memiliki keturunan itu. Berarti baru terungkap setelah merasa ada yang aneh dengan anaknya ini. Mungkin udah ngelihat ada yang janggal, dicari tahu, kebetulan mungkin dukun yang didatangi juga beda, mungkin udah dapet juga jawabannya. Tapi yang saya masih ada pertanyaan itu, cara ngebunuhnya ada dijelasin nggak? Cara ngebunuh karena kebanyakan sih ada yang kepalanya benyok gitu kan, ada yang kena bunuh pakai sajam gitu kan. Jadi emang lebih brutal kayaknya, lebih pembunuhan sadis kayak berarti gitu. Berarti kayak ini ya, kayak ngomong kalau misalnya kita ambil dari akal sehat lah, akal sehat mungkin kayak psikopat lah ya. Psikopat. Tapi kalau diambil dari mistis mungkin kayak kerasukan lah mungkin. Mungkin juga kalau misalkan orang-orang sering nonton itu kan film-film horor yang kayak gitu. Mungkin film Chucky, Bang. Mungkin kalau dari film luar itu mungkin kayak nyerempet Sinister. Ya itu Sinister tuh ceritanya kita melenceng sedikit dari cerita Kumala. Itu kayak jadi ada kumpulan anak-anak kecil
itu berteman sama, mohon maaf, kumpulan anak-anak ini, anak-anak yang Gaib lah ya. gaib lah kayak gitu. Jadi anak-anak gaib ini bukan ngerasukin sih, jadi kayak ngebisikin, kayak Mensugesti lah. sugesti yang teman-temannya itu buat ngebunuh keluarganya. Jadi kayak si A punya keluarga, ayah, ibu, sama anak temennya si yang bukan manusia tadi. Jadi diajarin caranya ngebunuh orang tuanya. Kayak ada yang disetrum, lagi mandi kabel diputusin. Terus ada yang banyak lah cara-cara mereka tuh kayak disugesti ya, dengan secara nggak sadar mereka itu ya dibantu. Jadi ya logikanya anak umur 8 tahun Nggak kepikiran lah. bisa, iya. Nggak Pertama nggak kepikiran, terus dari tenaga juga mungkin nggak bakal ya, sampai orang juga nggak tahu itu kan. Sama lah kayak yang kisah Sumala ini kan, kalau nggak ada campur tangan dari makhluk lain kan, logikanya ya yang biarpun yang dibunuh itu juga sama-sama anak, masih anak-anak juga ya Bang ya, tapi kan nggak sewajarnya melakukan hal tersebut kan. Namanya anak kecil kan nggak bisa membunuh. Terus juga dari apa bukti-bukti yang ditemukan mungkin di literasi yang kita baca itu, korban-korbannya itu matinya mengenaskan semua, Ya, Bang. benar. Mengenaskan semua. Udah kayak orang mau balas dendam, memang yang benar-benar sakit hati, udah kayak orang dewasa. Bener-bener psikopat kayak gitu. Pertama dia itu matinya kayak gitu, mohon maaf, meninggalnya kayak gitu. Terus yang kedua kayak sulit buat diungkap. Iya, kayak Yang buat curiga itu juga kan korbannya tuh anak-anak gitu. iya. Semua. Jadi singkat cerita, kalau berdasarkan yang kita baca mungkin sama juga sumber yang kita baca. Setelah melakukan teror di kampung tersebut untuk menghabisi anak-anak, si Sumala ini sudah mulai menguasai tubuh Kumala dan mulai menyerang orang tuanya sendiri, Bang. Orang tua Jadi sendiri. di suatu malam ketika sang ayah pulang, Ya itu yang habis pulang dari dukun untuk dari obat anaknya itu kan, sudah bawa dukunnya ke rumahnya, pas dilihat istrinya itu tadi, ibunya dari Kumala itu tadi sudah tewas bersimbah darah. sama ini juga apa? Sama pengasuhnya. Sama pengasuh. Pokoknya orang-orang yang membantu di rumah itu sudah tewas bersimbah darah semua. Nah, jadi si dukun ini baru merinding saya, Bang. Jadi si dukun ini memberikan arahan kepada orang tuanya Kumala yang masih hidup, yang laki-laki ayahnya ini, untuk segera menangkap Sumala. Menangkap Kumala dalam arti kata yang sudah dikuasai oleh Sumala. Kan? Nah, jadi Sumala itu setelah melakukan aksi pembunuhannya terhadap ibunya dan orang-orang di rumahnya itu, dia kabur ke hutan. Kabur ke hutan. Jadi berdasarkan arahan dukun itu, sang ayah dan dibantu oleh warga-warga. Jadi si ayahnya itu minta tolong sama warga-warga sekitar kan, karena mungkin ayahnya malu juga udah tahu kalau kelakuan anak kayak gitu. Itu orang tuanya udah tahu. Mungkin baru tahu malam itu mungkin. Kalau semua kejadian itu dari Mungkin karena dari istrinya sendiri. Jadi kan begitu tahu lihat keadaan kayak gitu, jadi mungkin sadar kalau yang melakukan pembunuhan anak-anak selama itu arwah si Sumala pemasukan itu. Jadi singkat cerita, dia begitu membunuh orang tuanya, ayahnya pulang dari dukun itu terkejut, dia kabur ke hutan. Bentar. Jadi singkat cerita, ayahnya itu meminta tolong sama warga sekitar. Di warga-warga kampung itu, desa di situ. Karena warga juga khawatir kan, Bang, mulai meresahkan kan, bisa jadi, mengancam anak-anak mereka. Kan? Benar-benar. Diarahin sama bapaknya itu suruh bawa senjata masing-masing. Saking kebahayanya si Kumalanya itu. Dibawa. Berarti memang bukan anak kecil biasa lagi si Sumala ini, Bang. Memang sudah ada makhluk lain yang merasukinya memang. Jadi singkat cerita, si Sumala ini kabur, warga-warga sekitar sama ayahnya itu mencari si Sumala yang ini. Ternyata sampai dengan pagi itu si Sumala nggak ketemu. Sumala nggak pernah ketemu sama warga-warga sekitar. Tahu nggak ya ketemu apa, Bang? Ternyata yang ketemu itu bapak si Sumala yang meninggal. Udah tewas. Ditikam oleh si Sumala itu sendiri. Ya. Tiba-tiba bapaknya itu
mati. Jadi warga sekitar terkejut, si Sumala nggak ketemu, dicari-cari, ternyata yang ketemu itu bapaknya si Sumala itu yang ditewas tadi. Nah, dari berdasarkan dari kejadian malam hari itu juga, setelah ditemukan tewasnya bapaknya si Sumala itu dalam kondisi yang mengenaskan, ya. Mengenaskan, Kalau saya sangat. baca itu Kepalanya itu kalau nggak salah ditusuk Di- kayu sampai ke depan. kalau nggak salah. matanya, dari kedua matanya itu ditusuk kayu sampai tembus ke Ke belakang. Terus juga jantungnya itu udah dirobek, dikeluarin Saking ke pas psikopatnya si pada saat Sumala ditemukan itu. oleh warga. Nah, jadi berdasarkan arahan dari sang dukun, warga-warga diminta untuk memberikan sesajen di setiap ada, mungkin sudah ditentukan titik-titiknya oleh si dukun itu di hutan, agar si meredam amarah si Sumala lah. Jadi setiap Sumala kabur ke hutan kan? jadi di hutan itu sering ditemukan sesajen-sesajen di bawah batang, Ya. kayak gitu bang, di bawah pohon. Jadi ceritanya itu kan begitu Sumala nggak ketemu sampai dengan sekarang gitu kan Pak. Jadi warga-warga di sekitar, warga-warga kampung sana itu masih percaya kalau Sumala itu masih ada. Jadi arahan dukun itu kan biar Sumala itu nggak ganggu-ganggu lagi, nggak jadi pembunuh-pembunuh di desanya lagi. Jadi itu tadi ditaruh sesajen. Dan juga anak-anak kecil di kampung itu dilarang untuk keluar keluar malam. Bang. Karena ditakutkan masih, ya kalau Iya. berdasarkan ini kan kisah nyata ya bang, kalau berdasarkan sampai sekarang di kampung itu orang Masih masih percaya. mempercayai bahwa Masih percaya. Sumala itu masih mengintai anak-anak kecil, kayak gitu bang. Apa ya? Iya. Mitos lah kayak gitu bisa dibilang. Tapi cerita. antara mitos tapi kisah nyata Iya, gitu kan. Karena kan kalau mitos itu kan mungkin kita nggak Enggak entah benar entah enggak kan. Kalau ini kan mungkin kisah nyata kan, kisah nyata. diceritakan Mungkin kisah di nyata. satu daerahnya juga mungkin sudah Mempercayai hal tersebut kan. Jadi ya kembali lagi lah, kalau misalkan kita tarik dari kisah Sumala ini bang ya, kita bisa ambil kesimpulan ya, kita sebagai manusia ini hanya bisa berupaya berikhtiar bang. Kembali lagi, segala sesuatu itu kan sudah ditentukan sama yang di atas kan, kita nggak berhak untuk apalagi sampai bersekutu dengan setan. Benar. Nah, itu kan udah Rezeki segala macam kan udah diatur sama Tuhan gitu kan. ya, namanya manusia kan nggak ada yang sempurna. Mungkin si orang tua ini dikasih kelebihan di harta, mungkin dikasih sedikit cobaan di keturunan, malah dia Bersekutu sama, dengan setan kan. Sirik sama Terus juga Tuhan. ketika berarti. sudah dikasih keturunan, malah disia-siakan, malah Dibunuh. dilihat kalau nggak sempurna nggak mau kayak gitu kan. Berarti kan memang dari orang tuanya sendiri ini juga dasarnya udah nggak beres lah, bisa kita bilang kan. Paling itu sih dari kisah Sumala ini ya. Kisah nyata yang bisa kita ambil pelajaran, banyak sekali pelajaran yang bisa kita Benar ambil sekali. dari Terutama tuh dari segi apa? moral lah ya, Moral sama ketuhanan mungkin. Tuhanan ya. Lebih ya, mungkin kalau kedua orang tuanya itu religius nggak mungkin lah sampai bersekutu dengan setan kan. Jadi buat nambahin sedikit, mungkin sesulit-sulit kita lewatin masalah, jangan sampailah Iya, bersekutu bersekutu sama dengan makhluk yang karena mungkin tipu muslihat mereka lebih lagi pula juga kan, susah. kalau kita bersekutu dengan itu nggak mungkin dia tuh mau ngasih cuma-cuma bang. Iya. Pasti harus ada take and give-nya kan. Harus ada yang kita korbankan dari yang kita dapatkan itu bang. Jadi paling itu. terus mungkin tambahan juga buat yang sudah punya anak, mungkin disayangilah anak-anaknya, karena suatu keturunan itu hadiah yang luar biasa. Ya, titipan anak itu kan titipan kan. Terus jangan disakitin lah istilahnya. Banyak kan sekarang yang udah dapet anak dengan mudah, tapi malah sia-siain, ditelantarkan, malah ada yang sampai di eksploitasi lah ya bang. Ikat ki. Iya, Apa namanya? Bukan. Dibunuh. Bukan dibunuh. Mutilasi. Aniaya. Oh, dianiaya. Mungkin ada beberapa keluarga yang mudah mendapatkan keturunan itu malah disia-siain, bahkan malah dianiaya, sampai banyak kasus-kasus yang Marak kasus sampai penganiayaan sampai pada anak.
sampai meninggal dunia anak-anak. Ya, jadi pada episode kali ini kita sudah membahas tentang kisah Sumala, kisah nyata yang terjadi di daerah Semarang sekitar awal tahun 1940-an. Mungkin bagi para penonton di Ayo Channel yang sudah menyaksikan filmnya di bioskop-bioskop kesayangan Anda, bisa menceritakan pengalaman Anda tentang film tersebut. Apakah apa yang mungkin Anda dapatkan dari film tersebut bisa di-sharing di kolom komentar. Pada para penonton di Ayo Channel, kami pamit.